Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pagi ini podcast Bicara Iptek kedatangan tamu dari Bandung ya. Profesor Irwan Maulana, Dekan Fakultas Ilmu Kebumian Institut Teknologi Bandung. Kemudian kompetensinya geodesi ya untuk gempa bumi. Alhamdulillah terima kasih banyak ini atas kehadirannya di Sama-sama, studio. terima kasih. Kita selamat dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima Saya- kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan kepada para pemirsa di rumah ya. Untuk lebih singkatnya, sebelum kita mulai membicarakan topik, sebenarnya topiknya ini penting sekali menurut saya karena ini yang kita takutkan ya, gempa bumi ya. Jadi bagaimana memahami sumber gempa untuk membangun ketahanan bangsa. Ini bagaimana sumber gempa ini, bagaimana kita bisa mengetahui dengan baik sehingga bisa kita informasikan ya kepada para masyarakat gitu. Mungkin sebelum lebih jauh, mungkin biodata singkat Pak Prof, guru besar ITB ya, Betul Pak, Profesor, betul. mungkin yang termuda kali ya. Enggak juga Pak. Banyak yang Silakan lebih Pak, biodatanya S1, S2, S3 aja. Nanti kita yang lainnya kita bisa angkat dalam berjalannya ngobrolan kita ya. Iya, baik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sadli. Ini merupakan kehormatan saya bisa berbincang-bincang langsung nih dengan Pak Sadli. Pengalaman Bapak banyak dari mulai BPPT, terus kemudian di BMKG. Seperti yang tadi sudah disampaikan, saya Irwan Maulana. Bidang saya adalah geodesi gempa bumi. Nah, mungkin tapi sedikit tambahan informasi bahwa saya sekarang sudah tidak dekan, Pak. Jadi sekarang saya bertugas sebagai wakil rektor bidang Wakil rektor. akademik dan kemahasiswaan. Berarti lebih berat lagi tugasnya ini kan, Ya, akademik kalau ya. di beberapa kampus menyebutnya sebagai WR1 gitu ya, wakil rektor akademik. Tapi kalau di kami digabungkan akademik dan kemahasiswaan itu digabungkan. Nah, terkait dengan pendidikan, jadi saya menyelesaikan pendidikan dari mulai TK saya itu di Lembang, Pak. Di Iya. TK Akasa. Jadi rumah saya itu saya sering ceritakan saya lahir di kaki Gunung Tangkuban Perahu, Pak. Jadi ada satu desa sebelum naik gunung, biasanya kalau orang yang naik gunung paham, namanya Desa Jayagiri. Ada lagu Bimbo itu. Oh, Jayagiri. Jayagiri. Iya. Melati dari Jayagiri. Nah, itu cerita mengenai kampung saya, Pak. Nah, kemudian SD sebagian di Lembang, sebagian di Bandung, dan akhirnya selesai SMA di Bandung. Kuliah di ITB selesai tahun 97. Kemudian kerja jadi asisten, dosen tahun 2000. Alhamdulillah dapat tugas belajar ke Jepang, Pak. Monbuso. Nah, waktu itu saya meneruskan passion saya ketika kecil dan juga ketika kuliah, yaitu belajar gunung api. Jadi waktu saya ke Jepang itu tujuannya belajar pemantauan gunung api secara geodesi, Pak. Kan waktu itu sedang rame-ramenya Banyak erupsi ya. banyak erupsi dan metode GPS, geodetik itu sudah mulai digunakan untuk gunung api. Jadi saya belajar gunung api di Jepang, namanya Miyakejima di sekitar Tokyo. Selesai S2 tahun 2003, kemudian masih belajar untuk S3-nya masih gunung api juga. Jadi pertama masuk S3 itu proposal saya gunung api juga. Bagaimana mekanisme migrasi magma, Pak, waktu itu. Dengan metode dan pemodelan geodetik. Ya. Saya sudah mulai pakai AI, Pak, waktu itu. Jadi ada metode yang kami kembangkan. AI masih gampang-gampangan lah waktu itu, tapi kami rasa cukup powerful untuk melihat bagaimana proses migrasi magma sampai gempa Aceh 2004, Pak. Oh, 2004 ya, pas Iya, gempa Aceh pas itu gempa ya. Aceh itu saya mahasiswa doktor tahun kedua, masuk tahun ketiga gitu, Pak ya, bulan Desember. Dan saya minta izin ke sensei saya ingin jadi volunteer. Ada sahabat saya juga di BPT waktu itu, Pak Agustan, yang memang langsung kirim tim. Saya dengan beliau, oke, Tang, Agustan saya manggilnya, kita ke Aceh, dan beliau yang ngajak saya, dan saya baru bisa masuk kalau tidak salah di bulan Februari 2005 karena izin masalah keamanan. Waktu itu kan belum perdamaian, Pak ya. Dan ketika saya berangkat ke Aceh, saya sadar ternyata pengetahuan kita mengenai sumber gempa
itu masih sangat minim di Indonesia. Ini. Nah, pulang dari sana saya izin ke sensei saya, "Sensei, saya nggak nerusin lagi gunung api, saya mau belajar gempa bumi." Itu dokter 2. Nah, dokter 2 saya ganti topik, Pak. Oh, dokter 1 masih gunung ya. Gunung, dokter 2 jadinya gempa bumi. Soalnya Wah, bahaya kalau sudah tahun kedua. wah ini ganti bahaya tema, banget kan? gitu ya. Tapi saya udah paham juga. Paling tidak saya udah modal publikasi kan waktu S2 udah ada. Jadi kayaknya sih masih bisa selesai tepat waktu dan alhamdulillah dengan metodologinya tidak jauh beda. Jadi metodologi yang kami bangun ketika studi S2 studi kasus gunung api kemudian bisa dikembangkan juga untuk gempa bumi. Sejak itu, Waktu itu dibimbing Pak Kimata ya? ya, jadi ada 2 profesor. Yang pertama Noyuki Fujii Sensei. Digantikan oleh Kemudian Pak Kimata, biasa begitu kalau di Jepang ada yang senior dan ada yang junior. Nah, alhamdulillah selesai tepat waktu 3 tahun 2006 saya selesai dengan bidang saya geodesi gempa bumi Pak waktu itu. Gitu. Wah, luar biasa sekali nih ya. Itu ganti tema itu kan tidak mudah ya kalau dokter Ya, itu cukup di Jepang, menantang. dan itu berani banget ya. Resiko yang harus Karena diambil memang Pak. itu karena ada Aceh itu ya, gempa Betul di Aceh Pak. itu Jadi kan. gempa Aceh itu merubah hidup saya Pak. Merubah cara pandang saya mengenai sains. Dulunya biasanya kami kalau survei itu ya pokoknya doing a good research, publish a good papers. Itu udah. Kadang-kadang kalau survei ke lapangan ya simpen alat, kalau bisa nggak ketemu orang Pak. Karena kita ingin doing good research, publish a good papers gitu ya. Yeah. Itu tujuannya. Tapi setelah gempa Aceh itu merubah persepsi bahwa pada akhirnya riset itu untuk kemanusiaan. Yeah. Nggak bisa riset hanya for the sake of riset saja, itu nggak bisa. Jadi pada akhirnya riset itu harus menjadi bagian dari upaya kita bersama membangun bangsa ini. Dan itu merubah sudut pandang saya mengenai riset, terutama bidang yang saya tekuni, gempa bumi. Ya, ini kalau kita lihat tema tadi ya, bagaimana kita mengetahui sumber gempa ya. Ini kan masih momok juga ya buat para periset. Ya kita ambillah BMKG. BMKG kan memang punya tanggung jawab ya untuk memberikan peringatan dini. Kalau ada tsunami, ada gempa kan, akibat gempa. Itu bisa nggak dijelaskan secara singkat Pak, bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Mungkin banyak pemirsa ingin tahu ya. Ada gempa bumi, kemudian potensi tsunami, seperti apa sih persyaratan-persyaratan itu ya? Terus sekaligus dilanjutkan dengan bagaimana kita menentukan sumber gempa itu, apa sih sumber gempa itu kan? Ya, baik. Itu aja Pak. Seringkali bahwa masyarakat memahami, dan menurut saya itu tidak ada yang salah dengan hal tersebut, bahwa gempa semata-mata dilihat sebagai goncangan kuat yang kemudian bisa berdampak merugikan, merusak infrastruktur. Jadi masyarakat memahami bahwa kekuatan gempa digambarkan dengan kekuatan dari goncangannya. Menurut saya itu tidak ada yang salah. Yeah. Tetapi bagi saya gempa itu jauh lebih kompleks. Satu bidang yang 2 hal, yaitu bidang yang menarik secara keilmuan, dan yang kedua adalah penting secara kemanusiaan. Dan untuk itu maka tugas kami sebagai periset memahami sumber gempa dengan baik. Menjawab pertanyaan Bapak, apakah itu gempa? Gempa adalah proses alami pada saat akumulasi energi yang terkumpul pada sumber gempa dilepaskan tiba-tiba, Pak. Jadi proses alami pada saat energi yang terkumpul di suatu sumber gempa dilepaskan secara tiba-tiba. Pelepasan gempa itu yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Tetapi ada kata kunci sebelum pelepasan, yaitu akumulasi yang terkumpul. Berarti kita bisa memperkirakan pelepasan tersebut pada saat kita bisa memahami proses akumulasi terkumpulnya. Berarti ada potensi bagi kita bersama untuk memahami apa yang akan terjadi dalam tanda kutip di masa depan dengan memahami bagaimana proses
akumulasi itu. Dan proses akumulasi itu terkumpul pada sumber gempa. Untuk itu, maka saya sangat tertarik untuk memahami apa saja parameter dari sumber gempa. Wah. Saya pikir itu penting sekali karena itu sangat dasar, sangat fundamental. Dan pada saat saya pulang studi tahun 2006, kemudian saya menyadari bahwa bidang ini memang perlu lebih banyak orang yang bersedia mendalaminya. Saya bertemu dengan para sahabat-sahabat dari termasuk Bapak, dari PPPT, dari Badan Geologi, kemudian dari waktu itu masih ada LIPI, Pak Profesor Dani Hilman, Pak Heri Haryono, para senior dan sahabat yang kemudian semakin mendorong saya, dan dari kampus ada Pak Prof Masyur Irsyam, bahwa ini bidang yang memang sangat mendesak untuk difahami di Indonesia. Dan kemudian saya minta izin ke ITB untuk studi lebih lanjut, Pak. Jadi saya mengambil postdoktoral, melanjutkan bidang S3 saya khusus memahami mekanisme sumber gempa. Jadi saya bekerja postdoktoral, alhamdulillah mendapatkan pendanaan dari JSPS selama 2 tahun di tempat yang sama, tapi di research center. Kalau dulu kan sebagai mahasiswa di graduate school, kemudian saya bergabung ke Research Center for Seismology, Volcanology and Disaster Mitigation di Nagoya University. Nah, itu kemudian memberikan pengetahuan lebih bagi saya mengenai bagaimana memahami sumber gempa. Wah, jadi memang ilmunya itu dalam sekali ya. Betul, Karena Pak. Betul, Pak. mekanisme gempa, sumber gempa itu kan memang harus kita tahu gitu ya. Betul. Dalami sehingga prediksi kita tidak salah gitu kan, apa yang kita keluarkan gitu. Kalau menurut Pak Prof ini, bagaimana saat ini riset dan inovasi terkait untuk penentuan sumber gempa tersebut? Apakah sudah berjalan atau masih perlu kita tingkatkan atau seperti apa kira-kira? Iya, sekarang adalah waktu yang paling baik ataupun waktu yang paling tepat untuk mendalami sumber gempa, Pak. Dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena data pengamatan itu sekarang banyak sekali, Pak. Dengan teknologi satelit yang berkembang di era 80-an, dengan teknologi GPS yang berkembang di era 90-an. Maka sekarang kita memiliki data yang tidak pernah dimiliki oleh umat manusia sebelumnya, Pak. Data melimpah maksudnya. Data melimpah di Indonesia sekalipun. Jaringan pengamatan GPS di Indonesia berkat dari upaya yang sangat luar biasa dari BIG, BMKG, termasuk BPPT, sekarang sudah masuki usia 20 tahun, Pak. Jadi kita sekarang mempunyai data yang banyak sekali untuk memahami sumber gempa. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, metodologi dari riset sekarang jauh lebih baik. Jadi banyak konsep teoretikal mengenai gempa bumi yang terpaksa harus direvisi sudah gempa 2004, Pak. Misalnya konsep mengenai hubungan antara umur dari zona subduksi dengan besarnya magnitudo. Dulu kita paham bahwa tidak mungkin di area yang umurnya lebih tua dari 70 juta tahun bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo di atas 8. Tapi tidak demikian ternyata untuk kasus gempa Aceh, bisa sampai gempa skala 9. Jadi sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk bersama-sama memahami sumber gempa. Dan saya yakin pada saat riset tersebut dilakukan dengan data yang terbaik, kita bisa memahami lebih baik sumber gempa, dan harapan kita untuk bisa memberikan informasi potensi gempa di masa depan itu akan jauh lebih tepat. Wah, luar biasa sekali ya. Memang jadi kondisi saat ini menurut Pak Prof ini di Indonesia memang orang berlomba-lomba ya. Harusnya demikian, Pak. Harus para demikian. Riset terkait dengan seismologi dan geodesi gempa bumi itu geologi betul-betul gempa bumi itu mendalami sekali ya. Perlu, Pak, sekarang. Ya. Namun di satu sisi juga mungkin bisa dijelaskan sedikit apa permasalahan yang urgent kira-kira terkait dengan yang topik kita kali ini ya, pemahaman sumber gempa untuk ketahanan kita ya. Iya. Problem yang baik Pak. Bisa disampaikan, Pak. Iya. Jadi begini, Pak. Saya mungkin izin sebelum menjawab lebih detail beberapa permasalahan di kita, saya akan coba mengkaitkan kenapa memahami sumber gempa ini menjadi bagian dari ketahanan bangsa, Pak ya. Karena dalam 5 tahun terakhir saya terlibat riset dengan Kementerian Keuangan, Pak. Yaitu kemudian kami diminta untuk mengestimasi
potensi kerugian negara akibat bencana. Ya. Khususnya gempa bumi, karena yang paling besar itu gempa bumi Pak ya. Jadi kami pernah menghitung bahwa kerugian negara akibat bencana setiap tahun itu di angka 21 triliun Pak. Besar ya. Besar tahun sekali ini. Pak, setiap tahun Pak. Dan dana yang dicadangkan oleh negara untuk keperluan bencana itu di angka 3-8 triliun. Jadi selalu ada gap antara yang dicadangkan dengan realisasi pengeluaran. Yang artinya maka negara harus mengeluarkan dana bencana, karena begitu ada bencana kan negara harus hadir Pak ya. Ya. Dengan memindahkan dari sumber-sumber yang lain. Jadi tadinya dianggarkan untuk sektor yang produktif, misalnya membangun infrastruktur, terpaksa kita alihkan untuk sektor yang lain. Nah, sekarang kami sedang riset hal tersebut. Padahal ada potensi bagi kita pada saat kita memahami sumber gempa dengan lebih baik, itu menjadi cara negara kita lebih tahan, lebih resilient terhadap bencana. Dan itu dilakukan oleh banyak negara Pak. Misalnya Jepang Pak ya. Saya yakin Bapak pun yang tinggal lama di Jepang paham betul. Tidak ada cerita Pak di Jepang gempa skala 5 itu merusak Pak. Itu nggak ada. Bahkan kita pernah melihat gempa skala 7 magnitudo itu pun tidak merusak, bahkan kerusakannya minimal. Nah di kita Pak, skala di bawah 5 itu sudah merusak. Mungkin Bapak masih ingat gempa Sumedang misalnya, beberapa tahun yang lalu. Atau skala 5 sedikit, gempa Cianjur Pak. Jadi negara kita itu tidak tahan dengan bencana. Apabila kita memahami sumber gempa dengan lebih baik, kita bisa menyiapkan dengan lebih baik. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya, apa persoalannya? Kenapa kemudian itu belum bisa kita lakukan? Kalau saya sering merefleksikan pada diri saya sendiri, bahwa ada persoalan mendasar mengenai kapasitas riset juga, Pak. Kapasitas kami periset. Jadi ketika saya menjadi dekan dalam kurun waktu hampir 5 tahun, itu saya paham betul bahwa tidak mudah mencari alumni kita yang bersedia untuk bekerja dalam bidang riset, khususnya kebencanaan. Bahwa dunia industri kita itu begitu menarik untuk masuk. Jadi kebanyakan kalau saya lihat dari kami punya tertiary study, yang lulus tuh kerja kemana aja gitu ya. Yang paling menarik kan mining, oil and gas Pak. Itu mereka yang lulus sebagai earth scientist ataupun earth related engineers itu kerjanya di situ. Itu menyerap paling banyak. Dan itu tidak salah Pak. Kenapa mereka memilih demikian? Ada faktor yang lain. Ada faktor yang fundamental bahwa insentif sebagai peneliti dan dosen mungkin tidak semenarik bekerja di industri. Menurut saya itu realitas yang kemudian tidak bisa kami pungkiri. Hanya sedikit sekali Pak, angkanya bahkan di bawah 5% yang bersedia masuk ke bidang-bidang itu. Padahal untuk negara dengan skala Indonesia, kita butuh lebih banyak. Itu menurut saya salah satu alasan. Alasan yang kedua adalah infrastruktur Pak. Jadi untuk memberikan ilustrasi bahwa kira-kira mungkin bagi saya lebih mudah untuk mereferensikan Jepang Pak, karena saya pernah tinggal 8 tahun di sana. Jadi skala negara Jepang itu mirip dengan Sumatera lah Pak ya. Itu comparable in term of size, in term of coastline, itu mirip sekali Pak. Untuk negara sebesar kita, jaringan pengamatan GPS continuous itu sekarang sudah lebih baik, tapi masih jumlahnya masih sekitar 400-an. Masih sedikit ya? Masih sedikit Pak. Seismometer pun comparable, sekitar 600 lah kira-kira. Sekitar 600-an kan. Mereka Pak, itu sudah di atas 2000 Pak sekarang. Wah. Dikepung semua pulaunya. Dikepung Pak. Di beberapa wilayah seperti misalnya daerah yang strategis seperti Tokai area Pak ya, termasuk Tokyo di dalamnya, Kanto area termasuk Tokyo di dalamnya, itu bisa hampir spacing lebih rapat dari 5 kilo Pak. Wih, luar biasa. Jadi every 5 kilos tuh mereka punya seismometer, mereka punya GPS Pak. Saya pernah punya pengalaman saat saya kerja di Jepang tahun 2007, ada gempa Niigata kalau masih ingat. Tugas saya itu adalah mendeploy seismometer dan GPS ke sana untuk mengamati sumber gempa, karena dekat dengan reaktor nuklir Pak. Begitu saya berangkat naruh tempat buat ngukur seismik dan GPS, itu susah Pak. Karena di mana-mana yang continuous, yang permanen udah banyak gitu. Saya pasang di sini ya di situ 500 meter kemudian udah ada punya GMA atau itu membayangkan skala
skala prioritas menurut saya. Dan itu bisa kita jelaskan kenapa mereka dalam konteks korban jiwa dan kerugian jiwa terutama atau dampak kerusakan itu jauh lebih rendah dari kita, Pak. Mereka lebih tangguh, Pak. Mereka lebih tahan. Dan faktor yang ketiga, bahwa pengetahuan di sana itu kemudian bisa trickle down effect yang luar biasa ke masyarakat. Jadi kalau pembicaraan daily conversation gitu, pembicaraan ringan dengan masyarakat. Jadi saya tinggal di komplek masyarakat yang tidak terlalu kaya, Pak. Jadi ada yang dibangun pemerintah, Pak. Kita menyebutnya CA, Pak. Jadi ada komplek untuk masyarakat yang tidak masyarakat menengah ke bawah di Jepang gitu. Saya tinggal di situ dan kita punya kewajiban 2 minggu sekali itu potong rumput, Pak, sama-sama kerja bakti gitu ya. Nah pas kerja bakti itu ngobrol sama itu, gimana nih potensi gempa di sini, dan mereka bisa menjelaskan dengan lebih baik. Yang artinya informasi yang saintifik itu bisa jadi pengetahuan yang menyebar ke publik. Berarti ada mekanisme yang sistematik untuk menyebarkan pengetahuan yang fundamental sampai ke masyarakat. Itu fungsi dari media, Pak. Itu fungsi dari pemerintah daerah. Itu fungsi dari instrumen negara bekerja yang kemudian bisa menyampaikan pengetahuan dengan sangat baik ke masyarakat. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini sebenarnya kita juga sudah punya Perpres kan, Perpres 93 tahun 2019 terkait dengan penguatan dan pengembangan Inatius, Indonesia Tsunami Early Warning System. Ada komponen struktur, ada kultur. Struktur itu di situ ada BMKG yang focal point, ada Kementerian SDM, ada BPT BRIN dan sebagainya, BIK yang pengembangan teknologinya ya. Kemudian di kultur, nah itu tadi ada BNPB di situ sebagai focal point, ada BPBD seluruh Indonesia. Karena yang punya masyarakat itu kan pemerintah daerah kan. Nah ini harus end to end ya. Nggak bisa di atasnya canggih, di sininya enggak. Makanya semuanya ada kan YRS istilahnya ya. Warning Receipt Station, yang kalau ada gempa secara real time langsung disampaikan ke BPBD. Kalau ada potensi tsunami ya itu untuk segera melakukan evakuasi ya. Tapi memang dari segi kekuatan, memang kalau kita lihat Jepang ya, memang itu bisa jadikan contoh ya sebagai perkembangan global ya Jepang, karena memang mereka sudah melakukan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan di Jepang itu kan mungkin Bapak tahu gempa skala berapa itu, walaupun dia goyang ada skalanya, bisa orang keluar rumah, ada yang tidur nyenyak aja. Kan itu seperti itu, jadi sudah paham gitu ya kapan harus keluar gitu. Nah kalau seperti itu kita ambil patokan Jepang lah ya. Jadi Jepang itu ya oke lah, namanya bencana ya. Bisa banyak korban harta, tapi jiwanya kan zero victims ya. Kalau bisa 0 kan, tidak ada korban jiwa kan. Kalau harta benda sih ya biasa lah ya. Tapi kalau jiwa itu kan paling tidak kalau sudah 0 ya, itu juga cita-cita kita kan seperti itu. Nah menurut Bapak kira-kira kondisi yang diharapkan itu seperti apa sih? Kita kan sudah semua punya perangkat ini. BMKG ada Inatius yang terus berkembang gitu kan. Ada high performance computing segala macam gitu ya. Kemudian penambahan seismograf juga ya, meskipun tidak sehebat Jepang ya. Tapi adalah tiap tahun kan ditambah itu. Dan buatan dalam negeri juga ada kan. Dari ITB, dari UGM yang buat ya. Kemudian diuji dengan jaring BMKG. Kira-kira yang diharapkan seperti apa sih? Mungkin kita mau bisa nggak sampai kita seperti Jepang gitu. Terutama yang di komponen kultur ini Pak. Bagaimana orang memahami masyarakat itu. Pemda. Kalau teknologi menurut saya sih lumayan. Peringatan dini kita sudah lumayan ya. Tapi ini yang di bawah ini. Bagaimana caranya evakuasi kan perlu berlatih kan. Mungkin Pemda atau segala macam. Atau bagaimana peran BPBD di daerah ya. Itu pandangan Prof bagaimana kira-kira itu? Baik Pak. Terima kasih untuk tadi Pak menyampaikan bahwa kita sudah memiliki hal yang sangat baik, dan menurut saya itu akan menjadi legacy yang Bapak lakukan sewaktu di BMKG, menjadi legacy yang sangat penting. Saya izin, walaupun bidang saya lebih pada di bagian hulu, tapi saya coba menyoroti bagian hilirnya dulu. Bagi saya menjadi sangat mendesak untuk menjadikan pengurangan risiko bencana menjadi prioritas, Pak.
Jadi dan pada saat menjadi prioritas, kita tidak bisa kemudian menganggap prioritas kita paling penting. Kita harus cukup memahami bahwa ada prioritas-prioritas lain yang mendesak. Sebagai contoh Pak ya, mungkin prioritas yang lain itu dalam konteks pendidikan Pak ya. Dalam konteks prioritas menanggulangi, kalau sekarang isunya adalah gizi misalnya. Bagaimana menjadikan pengurangan risiko bencana inline dengan prioritas yang ada Pak. Karena kalau saya melihat kenapa kemudian saya melakukan banyak survei sesudah kejadian bencana. Biasanya setiap kejadian gempa kami melakukan survei lapangan. Gempa 2006 bahkan sampai gempa 2018, gempa Palu Koro Lombok, kemudian Mamuju Majene, kami pun melakukan survei. Dan kita melihat ada persoalan yang serius bahwa banyak sekali komponen masyarakat yang awam terhadap bencana, bahkan pengambil kebijakan pun awam Pak. Ini bagi saya cukup sedih. Di level daerah tuh mereka awam. Berarti ada komponen pendidikan yang tidak maksimal menurut saya. Jadi ada komponen pendidikan, dan sehingga kalau pada saat kita ingin satu hal bahwa pengurangan risiko bencana ada persoalan pendidikan, saya ingin merging bahwa pengurangan risiko bencana itu bisa meningkatkan kapasitas pendidikan kita. Jadi tidak bisa single issue gitu Pak ya. Jadi makanya saya tadi menyebutkan saya menyebutkan di awal bagaimana memahami sumber bencana itu sebagai bagian upaya kita untuk meningkatkan kapasitas bangsa. Jadi memahami sumber bencana menjadi cara kita untuk meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat. In general Pak. In general. Jadi bukan hanya urusan bahwa bencana itu lebih penting, tapi kemudian menggabungkan unsur pendidikan, kemudian meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat. Karena saya melihat ini persoalan yang paling fundamental di kita. Termasuk tadi kapasitas masyarakat yang termasuk kapasitas saya memberikan perhatian yang sangat serius kapasitas kesehatan, kapasitas gizi kita. Itu tidak semua daerah cukup beruntung memiliki kapasitas tersebut. Tapi jadikan upaya pengurangan risiko bencana sebagai cara kita untuk kemudian meningkatkan kapasitas pendidikan dan kapasitas gizi masyarakat. Itu bagi saya bisa di mainstreamkan. Tapi kita harus humble enough mengakui bahwa kita itu adalah faktor pendorong untuk hal tersebut. Jadi kita tidak bisa kemudian maju di depan apa adanya, tapi kita menjadi faktor pendorong agar gizinya baik, pendidikannya baik, lewat pengurangan risiko bencana. Karena itu bahasa yang paling mudah untuk difahami oleh pengambil kebijakan. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya itu ketangguhan masyarakat ya bangsa. Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Persis. Karena bencana ini kita nggak bisa stop kan. Betul. Nanti dulu lah 10 tahun lagi datang. Kan nggak bisa gitu ya. Persis. Kita berada di ring of fire. Memang kita bermain dengan bencana memang. Tapi bagaimana yang Bapak sampaikan itu memitigasi kan. Persis Pak. Ya itu mungkin di komponen hilir itu kan. Mulai dari pemerintah daerah, syarat masyarakat, bagaimana kalau ada bencana dia harus bagaimana gitu kan. Dan saya pikir memang pendidikan itu yang Bapak sampaikan tadi. Betul Pak. Bagaimana caranya kurikulum kita itu kita reformasi gitu kan. Bahwa kebencanaan itu harus masuk di situ. Persis. Karena kalau nggak susah nanti orang nggak tahu gitu. Dan kemudian pengetahuan kebencanaan itu meningkatkan kapasitas siswa secara umum Pak. Ya. Jadi dengan pengetahuan kebencanaan kapasitas sainsnya meningkat. Kapasitas STEM-nya meningkat. Jadi kita tidak bisa kemudian wah ini bencana harus paling penting. Enggak. Tapi make sure bahwa dengan belajar bencana yang lain tuh naik. Saya ngambil ilustrasi. Saya cukup lama saya beruntung mengajar guru-guru. Jadi di Bandung itu Pak ada pusat IPA Pak di Indonesia. Pengetahuan alam. Dan itu sering mengundang guru-guru dari ASEAN Pak. Oh gitu. Iya, negara-negara ASEAN, termasuk Singapura, Malaysia gitu ya. Dan saya surprise memahami bagaimana di kurikulum. Saya waktu itu dapat textbooknya siswa SMP di Singapura. Itu pendalaman mengenai gempa itu keren banget Pak. Itu. Saya tuh how come gitu. Saya tanya ke dia kok bisa begitu. Terus dia jelaskan, oh Pak, kita cukup concern bahwa wilayah Singapura bisa terkena dampak dari gempa bumi. Dan Singapura bisa terkena dampak dari letusan gunung api. Saya bilang, Bu, nggak ada sumber gempa di Singapura.
nggak ada gunung api di Singapura. Oh iya Pak, tapi kan kami perlu mempersiapkan Pak. Tapi kan sumber gempanya dari Sumatera. Kalau kena duluan itu bukan Singapura. Kalau Singapura sampai kena, gimana dengan Sumatera Barat? Saya bilang, gimana dengan Sumatera Utara? Kalau letusan Gunung Sinabung berdampak ke Singapura, bagaimana dengan orang Binjai gitu saya cerita. Iya sih Pak. Tapi dari situ, tapi kemudian itu meningkatkan kemampuan STEM mereka Pak. Jadi kemudian kita tidak bisa mengatakan pengurangan risiko bencana itu paling penting. Yang paling penting itu meningkatkan pengetahuan sains, tapi masuk lewat konteks bencana. Itu jauh lebih powerful, bukan kebalikannya gitu ya. Nah, dan dengan begitu kita berkontribusi pada meningkatkan kapasitas siswa SMA in general. Jadi saya ketika di kampus tuh paham betul bahwa dalam 5 tahun terakhir itu kualitas pengetahuan IPA mahasiswa anak-anak kita tuh menurun. Itu akibat pandemi. Dan kita di kampus tuh terdampak. Dan untuk itu maka kita punya peluang Pak meningkatkan kapasitas itu lewat pengetahuan bencana. Nah itu sisi yang hilir Pak ya. Tapi kemudian di bidang saya yang hulu, bagi saya ini mungkin otokritik bahwa pakar bencana paling tidak di bidang sumber itu harus bekerja lebih keras Pak. Kita harus riset lebih keras. Jadi sumber gempa kita itu belum difahami dengan baik Pak. Kita selalu left behind dengan sumber gempanya. Jadi kita baru paham bahwa ada sumber gempa dekat Mamuju Majene, itu sudah kejadian ya Pak. Kita baru paham bahwa ada sumber gempa di Ambon, sudah gempa Ambon. Kan terus kata orang Ambon, ya buat apa sih Bapak belajar, kan udah tahu pas sudah kejadian. Harusnya kan sebelumnya dong Bapak ngasih tahu ada sumber. Iya. Nah, menurut saya kita punya potensi untuk mengetahui sumber gempa sebelum gempa terjadi. Nah, dengan riset yang lebih baik, jadi kita harus bekerja lebih keras dan itu dilakukan oleh banyak negara. Jadi mengetahui sumber gempa itu menjadi sangat penting, Pak. Sangat penting dalam konteks apa? Mitigasi kita bisa benar. Jadi kalau pengetahuan sumber gempanya tidak tepat, itu orang jadi nggak percaya, Pak. Misalnya sekarang isu gempa megatrust. Ketika kita tidak bisa mendetailkan, dan menurut saya kita belum mendetailkan dengan baik, ketika katakan megatrust, orang akan jadi apatis. Ini bener nggak sih gitu ya? Kenapa? Karena pengetahuan risetnya itu tidak detail. Kita tidak bekerja cukup keras untuk bisa memahami itu. Dan menurut saya itu tugas kami semua para periset. Karena kalau di banyak negara, referensi misalnya kalau Jepang, New Zealand pun cukup baik, mereka bisa menghitung dengan baik probabilistik kejadian gempa. Karena kalau sumber gempanya sudah diketahui dengan baik, Pak, maka potensi goncangannya itu bisa dihitung dengan baik. Itu yang kita sebut sebagai probabilistic seismic hazard analysis, Pak. Pada saat probabilistic seismic hazard analysisnya sudah sangat baik, maka saran kita untuk penguatan infrastruktur itu akan jauh lebih tepat. Maka setelah infrastrukturnya dibangun dengan lebih tepat dan tidak harus mahal tapi tepat, saya katakan bukan kuat, bukan mahal tapi tepat, bisa jadi murah pun ternyata lebih baik. Itu bisa, dan kemudian mitigasi yang tadi di bagian hilir itu akan jauh lebih baik. Nah, yang menurut saya isu yang serius sekarang bahwa kita kemudian saya sering menyebutnya euforia mitigasi, Pak. Oh, euforia mitigasi. Saya sering, mungkin itu bukan kalimat yang tepat, itu yang kemudian saya sebut. Jadi kita sering mitigasi, pokoknya sibuk di hilir, tapi pengetahuan hulunya tidak tepat. Pengetahuan hulunya tidak realistis. Jadi kita kemudian gagap ketika menjawab pertanyaan yang paling dasar dari masyarakat. Pak, tadi kan Bapak bilang megatrust, Pak ya. Nah, megatrust itu kapan sih bakal terjadi? Terus kita bilang, nggak ada yang tahu itu terjadi. Namanya potensi gitu. Namanya potensi, enggak begitu, Pak. Secara sains, kita harus bisa mengestimasi in term of probabilistic. Probabilistic itu ada ketidakpastian, tapi harus kita berikan. Bagaimana caranya? Dengan melihat historical record di masa lalu. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara tambahan? Dengan melihat akumulasi yang sedang terkumpul. Sehingga kalau di wilayah Jepang itu bisa mengatakan, mungkin saya waktu pertama kali datang di Jepang tahun 2000 di kantor kecamatan, itu Pak Camat, petugas kecamatan bilang, Anda tinggal di sini ya, nanti tuh akan ada kemungkinan banjir segini. Itu banjirnya setiap berapa tahun sekali. Terus kemungkinan ada gempa loh, namanya Tokai Jisin. Itu kira-kira magnitudenya 8,4. Itu probabilistiknya berapa?
Jadi sampai petugas kecamatan pun bisa memberikan informasi seperti itu, Pak. Nah, dengan begitu mitigasinya bisa jauh lebih realistis menurut saya. Nah itu kalau kita melihat contoh Jepang ya. Nah itu saya lagi kepikir ke Indonesia ini, apakah bisa kita lakukan itu? Karena kan ini kan Bisa, sampai Pak. level Pemda, level camat, Bisa, Pak. Bisa. segala macam itu. Bisa, Pak. Tapi ada prasyaratnya bahwa periset di hulu itu harus bekerja lebih baik dan lebih detail. Jadi nggak ada lagi pertanyaan, Bapak tadi bilang ada potensi gempa, terus berapa potensinya? Jadi ada, menurut saya kita sering misleading, Pak. Kita hanya fokus ke aspek spasial dari dampak, tapi kita tidak pernah berani bicara ke aspek temporal dari dampak. Karena itu yang paling sulit memang. Tapi itu bukan tidak mungkin. Di New Zealand tuh mereka bisa mengatakan probability occurrence, Pak. Oh gitu. Bisa, Pak. Di Jepang apalagi udah lebih baik. Ya kita Jadi, juga jago-jago banyak kan, bisa Iya. juga harusnya kan. kita harusnya bisa, Pak. Tapi ya kita harus bekerja lebih keras. Menurut saya peluangnya ada dan saya optimis bahwa sekarang tadi saya kembali di awal saya sampaikan sekarang saat yang terbaik untuk melakukan riset tersebut dan mitigasinya bisa jauh lebih tepat. Jadi mohon maaf tadi saya menyebutkan euforia mitigasi dalam konteks ya sudah mitigasi bisa gitu. Itu tuh nggak jalan apabila konteks risetnya tidak tuntas. Bukan tuntas tuh nggak ada kata tuntas kalau periset, tidak maksimal. Terus tidak jalan kalau kapasitas education in general tidak kita naikkan. Dan itu butuh keberpihakan, Pak ya. Mekanismenya tidak bisa bottom up, itu memang harus top down. Yang Bapak sampaikan ini tadi, kalau saya percaya ya, Bapak kan dari dunia perguruan tinggi ya, untuk riset harus memang kita punya BMKG. BMKG itu bukan lembaga riset, tapi operasional. Nah ini butuh memang masukan dari hasil riset tadi yang bisa dioperasionalkan itu ya. Kalau ada sudah bisa operasional ya langsung segera BMKG pakai gitu, produk anak bangsa kan seperti itu. Karena kalau mengharap dari BMKG 100% sulit juga gitu, karena kita kan layanan ya, operasional, makanya ada konsorsium kan, konsorsium ahli-ahli gempa, kita bekerja sama semua gitu. Nah apa yang Prof sampaikan tadi ini betul-betul bisa kita contoh ya, terutama dari Jepang gitu sampai camat tadi itu. Nah kita camat boro-boro tahu kan. Nah itu memang masih banyak kurang. Nah program BNPB itu kan banyak sekali dia sudah bangun kan Destana ya, daerah bencana kan, tangguh bencana kan banyak sekali tuh Pak ya, sudah dimulai programnya itu. Ya mungkin masukan dari Pak Prof ini bisa supaya itu benar gitu ya, sambil melakukan riset yang betul-betul detail sekarang. Nah kalau kita kembali ke situ, saya berangan-angan ini Prof. Bagaimana kita bisa memprediksi gempa? Dengan ada tadi ini mengetahui sumber gempa yang benar, itu kan akhirnya kita urutnya ke prediksi kan. Katanya orang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gempa nggak bisa diprediksi. Sekarang pun ngomong begitu lagi, 10 tahun lagi bilang nggak bisa diprediksi. Terus kapan dong? Harusnya kan bisa kan? Dengan memahami sumber gempa segala macam, kalau kita bisa memprediksi, ya paling tidak kan ada peningkatan ya. Untuk keselamatan juga seperti itu. Nah makanya Indonesia sekarang punya INA-EWS, Quick Early Warning System yang berapa detik itu ya. Tapi saya masih penasaran, apakah memang kita nggak bisa memprediksi terjadinya gempa, kapan? Atau memang karena kita belum mampu gitu. Karena tadi kan disampaikan, sumber gempa itu kan paling tidak sudah diriset paling tidak apalah teknologi apa gitu, apakah pakai satelit dengan geomagnet atau apa. Kira-kira ini pandangan pribadi aja ini apakah kita bisa memprediksi gempa, terus kapan kita bisa mulai itu? Baik. Karena kalau lama-lama kan kita bosan juga nunggu kan? Iya Pak. Iya. Iya, terima kasih Pak Sandi. Ini topik yang sangat penting Pak. Pertama biasanya kami dan ini sepakat Pak, tidak hanya di Indonesia, di banyak negara para periset gempa itu hesitate Pak untuk mengatakan prediksi. Jadi kita punya sedikit trauma ketika mengatakan prediksi Pak. Walaupun mimpinya itu Pak. Kan terus orang bilang sains yang baik itu adalah sains yang bisa melakukan forward calculations, menghitung dengan mudah dengan given parameters, tapi juga harus punya kemampuan backward calculations dengan parameter yang kita tahu, tapi pun harus punya kemampuan untuk melihat ke depan. Itu sains yang benar kan Pak ya. Jadi kalau kita punya mathematical equations itu ya harusnya kita bisa melihat ke depan kan ya. Itu sains yang benar.
Nah, tetapi para saintis gempa itu kita punya kode tidak tertulis, tapi kita sepakati bersama kita menghindari menggunakan kata prediksi, Pak. Walaupun tujuannya itu, kenapa saya cukup dialog cukup banyak dengan beberapa rekan-rekan dari berbagai negara. Kenapa sih kita nggak mau bilang itu gitu ya? Bilang prediksi aja nggak mau gitu ya. Kalau prediksi terus gempa gitu kita nggak bilang begitu. Di publikasi itu jarang sekali. Tapi kita sering mengatakan estimasi potensi, Pak. Itu kata lainnya. Tapi kok itu kayaknya seperti kalimat yang tabu diucapkan gitu ya. Dan kalau di publik itu bilangnya nggak bisa gitu ya. Padahal kalau di dalam kelas tuh kita nggak bilang gitu, Pak. Jadi kalau bilang ke publik nggak bisa gitu ya. Tapi kenapa itu? Karena kita khawatir publik misleading, Pak. Salah interpretasi bahwa itu ada sesuatu yang deterministik, pasti terjadi. Jadi ada range ketidakpastian dalam proses estimasi. Sehingga kemudian kita tidak ingin mengatakan sebagai prediksi. Jadi kita mengatakan mengestimasi potensi gempa bumi. Khawatir kayak mirip dengan perakiraan cuaca misalnya, Pak. Yang kemudian, sekarang misalnya di Jakarta Timur 2 jam lagi kemungkinan hujan 80% misalnya. Nah, saya yakin ke depan akan seperti itu, Pak, gempanya pun. Saya yakin, saya optimis. Dan itu tidak akan terlalu lama, bahwa gempa pun akan ke sana. Di Jakarta Selatan nanti maghrib itu ada potensi gempa dengan magnitudo 3 misalnya. Itu akan terjadi di masa depan. Itu saya yakin akan demikian. Nah, tetapi dalam proses ke arah sana kita tidak menyebut sebagai prediksi. Kita menyebutnya potensi estimasi agar kemudian masyarakat tidak salah mengartikan bahwa itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh perakiraan cuaca saat ini. Jadi menjawab pertanyaan Bapak bahwa para periset gempa melakukan hal itu tapi tidak mengatakan sebagai prediksi. Kebanyakan ada sih yang bilang, tapi majority enggak. Majority itu silence dan humble mengatakan mengestimasi potensi gempa bumi. Saya mengerti yang Prof sampaikan, mungkin bisa masyarakat chaos ya kalau bisa kita jadi ya kan? Salah mengartikan. Nah, ya. Sebagai contoh misalnya di BMKG itu kan kita adakan dulu buat precursor earthquake. Precursor itu kan, jadi sampai saat ini tuh akurasinya itu sekitar 70% lah, belum tinggi sekali. Dan itu 2 minggu sebelum ada kejadian itu kita sudah punya anomali gitu loh. Anomali dimasukkan di dalam Indonesia Tsunami Warning System hanya untuk internal operator. Hati-hati loh, tanggal segini ada anomali. Bisa jadi, bisa tidak. Makanya tidak dilepas ke umum kan, ke publik. Bisa chaos kan. Tahu terjadi, tahu tidak terjadi kan begitu. Dan itu 70% akurasinya. Dan saya berharap mudah-mudahan bisa dituntaskan oleh teman-teman yang concern di bidang itu ya. Tapi memang harus kerjasama sih. Baik. Tapi memang kalau tsunami kan prediksinya oke ya. Ada gempa skala gini pasti ada tsunami. Nah, problem sekarang adalah atypical tsunami yang jadi masalah. Tidak ada gempa tapi ada tsunami. Kayak Selat Sunda itu kan ada bongkahan Gunung Anak Krakatau kan. Itu kan menimbulkan tsunami, tapi ada gempa kecil 3.5 waktu itu. Dan itu tidak, menurut kalau tektonik itu kan tidak akan mungkin ada tsunami karena ada longsoran aja. Nah, memang ada atypical tsunami juga belum bisa kita kan seperti itu. Tapi memang hanya 10% kalau nggak salah ya. Kejadian itu yang paling banyak kan tektonik, ada gempa terus tsunami. Tapi kalau Prof tadi, seberapa tinggi sih keyakinan Prof ini terkait itu tadi? Kita bisa prediksi gempa itu. Jadi dalam konteks prediksi biasanya kita bagi menjadi 3, Pak. Jadi kemudian ada kita sebut sebagai long term prediction, Pak ya. Kemudian kita menyebut medium term prediction atau estimation. Kemudian ada short term dari estimation atau prediction. Jadi kalau dalam konteks sains gempa bumi kita bagi ke 3 kategori tersebut. Sekarang sains modern itu di tahapan mana sebetulnya? Jadi kalau yang long term prediction itu dalam konteks memahami potensi yang jangka panjang lah. Nah, sekarang itu kita sudah tuntas, kita sudah yakin sekali tuntas menyelesaikan yang medium term prediction. Tadi yang saya sampaikan sebagai probabilistic seismic hazard analysis, PSA, dan itu sudah well known, Pak.
Jadi ketika saya pulang tahun 2008, saya bergabung di tim 9 waktu itu, tim yang kemudian mengupdate peta gempa di Indonesia. Itu tujuannya adalah medium term predictions. Siapa pengguna medium term predictions? Itu banyak Pak, pemerintah daerah ketika merencanakan daerah, civil engineers ketika membangun infrastruktur, misalnya peta PSAA itu yang 1000 tahun digunakan untuk apa gitu ya. Termasuk MRT kita itu menggunakan produk-produk yang dibangun oleh tim kami dan termasuk kereta api cepat. Kita tahu di mana sumber gempa, kalau terjadi goncangannya seperti apa, maka infrastrukturnya harus seperti apa. Itu menggunakan konsep tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian perlu yang jangka pendek, itu short term predictions. Nah, short term prediction itu perlu, saya yakin dalam waktu dekat bisa dilakukan. Jadi sekarang itu tahapan risetnya dari medium ke short, Pak. Medium ke short. Jadi sekarang itu kita sudah overcome bagian medium, kita naik ke atas. Sebentar lagi kita akan ke short term prediction. Kalau ke short term itu sudah mirip dengan perakiraan cuaca. Dan menurut saya itu tidak akan terlalu lama. Tadi disampaikan juga beberapa teknologi. Kita bahkan sekarang paham. Sebenarnya kami pun beberapa publikasi, beberapa prekursor gempa. Ya. Jadi dalam konteks riset pun kita doing riset mengenai hal tersebut. Tapi seperti yang disampaikan, tidak untuk publik, hanya untuk scientific community. Kita melihat bahwa beberapa gempa ternyata sensitif terhadap total electron content misalnya Pak, TEC Pak. Dan TEC itu mudah didapat, mudah dikalkulit. Jadi kalau tadinya kalau saya menggunakan GPS untuk mendefinisikan deformasi, dan itu pun powerful dalam konteks untuk medium term predictions, melihat sumber gempa, akumulasi, melihat asperity. Tetapi ternyata ada bagian dari sinyal GPS yang kita bisa ekstrak, itu TEC-nya, total electron content. Dan itu ternyata cukup sensitif, menjadikan anomali sebelum terjadi gempa. Jadi kita sudah melihat hal tersebut juga sekarang. Jadi, tapi ini konten riset, dan kami dialogkan dengan banyak saintis di dunia. Suatu saat bisa jadi modal kita untuk memahami, tadi mengestimasi dalam konteks waktu yang lebih pendek. Nah, tetapi di dalam konteks peringatan dini, saya rasa untuk peringatan dini tsunami itu sudah advance Pak ya. Yeah. Walaupun kemudian untuk kasus Indonesia tuh ada kekhasan menurut saya, yaitu tsunami yang dekat Pak, near field tsunami. Itu menurut saya challenging, dan kita harus membangun model khas Indonesia Pak. Jadi kita nggak bisa karbon copy yang berkembang di Jepang menggunakan teknologi Jerman. Itu menurut saya nggak begitu. Jadi kalau tadi Bapak cerita mengenai konteks INA-TWS kita, harus ada dalam konteks metodologi pengamatannya itu harus ada yang khas Indonesia. Karena near field tsunami itu memang model yang terjadi dekat kita. Tadi Bapak sampaikan misalnya Selat Sunda misalnya, yang memang jenisnya atypical, bukan dari gempa yang biasa. Hanya mungkin sempat diawali dengan volcanic earthquakes yang magnitudenya di bawah 3 tapi men-trigger landslide, kemudian menjadi tsunami, atau bahkan mungkin tidak ada earthquakes tapi tiba-tiba ada landslide, itu bisa jadi terjadi. Dan kita pernah publish paper terbit di Science bahwa gempa di sekitar Banda itu terjadi dari normal faulting. Jadi gempa normal fault itu biasanya dikonsider tidak menghasilkan tsunami apalagi dalam, tapi kemudian menghasilkan longsoran dan kemudian menghasilkan tsunami Banda di abad 18 gitu ya. Nah, menurut saya itu khas sekali Indonesia. Dan kemudian sistem peringatan dini kita, tsunami ataupun gempa, itu harus beradaptasi dengan jenis-jenis tsunami yang sangat lokal. Jadi bisa jadi monitoringnya tidak berbasiskan pada gempa bumi, tapi monitoringnya berbasiskan pada misalnya hal yang lain, kenaikan air laut misalnya. Menurut saya, dan kemudian itu bisa dimonitor dalam skala komunitas. Yang national center tetap penting Pak ya, yang dikelola oleh BMKG. Tapi kemudian yang community scale observation menggunakan metode-metode misalnya pasut sederhana misalnya. Menurut saya itu cukup powerful. Gempa di Ambon saya duga itu pun di-trigger oleh gempanya strike slip Pak. Gempa sesar geser mendatar biasanya tidak menghasilkan tsunami, tapi kemudian diikuti oleh dengan longsoran dasar laut, itu bisa menghasilkan tsunami juga. Jadi
Tadi Pak, linkage yang sangat kuat dari sains dasar dengan mitigasi ini menjadi sangat penting. penting sekali ya. Dan kalau kita lihat yang di Palu juga kan near field tsunami juga kan sebenarnya. Betul Pak, itu sangat cepat itu. Itu sangat cepat dan itu topik riset yang bagi saya sangat penting. Ada yang mengatakan bahwa ada komponen verticals yang normal, tapi kemudian kita menyebutnya super shear Pak ya. Kecepatan robekan yang sangat cepat walaupun sesar geser mendatar ternyata bisa men-trigger tsunami. Iya. Bagi saya dan itu kita tidak mungkin menggunakan sistem yang centralized gitu saja tanpa ditambahkan suatu sistem yang sangat lokal, dan itu menurut saya tantangan kita ke depan dan itu khas Indonesia Pak. Jadi menggunakan sistem yang kemudian tadi Bapak bagus sekali menyebutkan yang merah putih yang khas Indonesia menjadi sangat penting karena mengkarbon copy sistem di negara lain itu oke dalam skala regional global, tapi dalam skala lokal kita sendiri yang harus bertanggung jawab membangun sistemnya sendiri. Iya, saya sepakat itu Pak. Jadi sekarang itu kan kita kan mau mandiri ya. Ada sistem prosesi merah putih, itu kan kerjasama dengan perguruan tinggi, ITB juga ikut kan di situ. Kemudian bikin seismograf, dan apa yang disampaikan itu ya itu tadi, kita tidak sama negara lain kan. Kita uniqueness-nya juga di situ ada, dan bagaimana caranya bisa kita buat untuk kebutuhan negara kita kan seperti itu. Tapi tetap kita melakukan koordinasi dengan internasional kan seperti itu. Iya, betul Pak. Betul, karena Pak. memang ilmu itu penting. kan berkembang terus ya. Persis. Belum lagi kita teknologi satelit misalnya, bagaimana memantau kalau ada kejadian itu kan bisa lebih cepat gitu. Wah ini kalau kita bahas ini waduh bisa panjang sekali ya. Iya Pak. Minimal pemirsa sudah paham apa yang disampaikan sedikit mengenai mekanisme gempa dan kan. itu tadi yang saya sampaikan membangun ketahanan bangsa Pak. Jadi pada saat kemudian kita menyadari ada lag dalam konteks di global untuk mengamati tsunami, maka menjadi peluang bagi kita untuk membangun instrumentasi khas Indonesia yang kemudian bahkan kita jual ke tempat lain Pak. Toh bencananya di kita Pak ya. Pengetahuannya harusnya kita miliki, risetnya kita kuasai. Kita yang ekspor teknologi Pak. Ekspor ke negara-negara tetangga bisa kan? Betul Pak. Dan itu menurut saya mendesak. Dan itu yang saya sebut sebagai membangun ketahanan bangsa itu dalam konteks demikian. Jadi saya rasa ini saatnya kita merubah mindset potensi bencana di Indonesia menjadi peluang Pak. Jadi saya tuh selalu meyakini bahwa bangsa yang kreatif adalah bangsa yang memiliki potensi bencana Pak. Atau daerah yang paling kreatif itu adalah daerah yang paling punya potensi bencana. Saya mungkin Bapak pasti pernah juga hadir di EGU di San Francisco. Itu jelas-jelas ada sumber gempa kan Pak ya. San Andreas Fault gitu Pak ya. Tapi orang-orang paling kreatif kan lahir di situ Pak. Iya. Begitu pula harusnya orang paling kreatif di Indonesia itu ya di dekat dengan sesar Lembang yaitu kota Bandung, dekat dengan Gunung Tangkuban Perahu, kota Garut, ataupun misalnya di Jawa Tengah, di Sumatera gitu ya. Harusnya dengan sumber bencana kita menjadi bangsa yang paling tangguh Pak. Karena kreatif kita dan tangguh. Kita punya gunung tinggi Pak ya. Jadi kalau memang jadi baik punya bangsa, jadi bangsa besar ya anak mudanya harus suka naik gunung. Kenapa? Karena ya dari situ kita belajar dan jadi orang yang sangat tangguh. Kita bisa bikin banyak instrumentasi Pak. Karena labnya di sini. Apalagi kalau kita menyadari bahwa orang-orang Bandung itu kan tidur di atas sesar Lembang kan. Iya Pak. Itu kan lebih hebat lagi Harusnya tuh. kreatif Pak. Harusnya. jadi bukan berarti ada sumber bencana. Wah saya takut, ngeri. Enggak Pak. Itu harusnya bikin kita menjadi kita bangsa tidak perlu yang panik, tapi tetap harus waspada dengan pemahaman, pengetahuan ya yang disampaikan tadi Pak Prof itu. Iya, Pak. Ini mungkin sudah cukup ya, panjang. Baik, dan terima kasih. Mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Prof. Silakan. Iya baik, terima kasih. Jadi setelah saya mengikuti belajar bencana khususnya gempa bumi lebih dari 20 tahun ini, saya sadar betul bahwa kenapa tantangan itu diberikan pada kita Pak. Kenapa tantangan itu diberikan pada Indonesia. Kenapa ring of fire itu ada di kita gitu. Ya. Mungkin kita adalah yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terpilih dengan semua potensi ancaman tersebut untuk persiapan kita menjadi bangsa yang besar. Untuk persiapan kita menjadi bangsa yang tangguh. Dengan semua tantangan gempa,
saya tadi cerita di awal, saya belajar gunung api di tahun-tahun awal saya belajar studi. Kita punya potensi tsunami, Pak. Kita punya potensi cuaca ekstrim, gelombang ekstrim yang kemudian berdampak longsor, banjir. Itu mungkin adalah cara yang diberikan Allah, diberikan Tuhan yang Maha Kuasa agar Indonesia menjadi bangsa yang maju dengan menjadi bangsa yang tangguh. Wah, luar biasa sekali. Tangguh untuk menjadi kreatif juga kan sebenarnya. Betul. Seperti itu. Demikian para Terima pemirsa kasih. hasil penjelasan pengetahuan dari Pak Profesor Irwan Melano, Guru Besar ITB. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang ingin dikomunikasikan silakan langsung berhubungan di kolom komentar setelah publish ya. Mungkin demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama-sama, terima kasih.